Halo dan selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih, eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke satu bab yang, judulnya aja udah bikin mikir. Bab 5 dari buku Dual Transformation. Judulnya The Courage to Choose, atau Keberanian untuk Memilih. Keren ya? Sumber kita tentu saja buku ini, Dual Transformation, isinya tentang gimana perusahaan bisa, bahkan harus ya, mengubah bisnis utamanya sambil barengan gitu, nyiptain mesin pertumbuhan baru buat masa depan. Nah, fokus kita di bab ini spesifik banget, soal keberanian. Elemen manusianya, keberanian para pemimpin. Jadi, misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam, kenapa sih keberanian buat bertindak sebelum krisisnya benar-benar kejadian, itu jadi kunci transformasi. Kita bakal lihat contoh-contoh dari buku ini, dan ada satu paradoks menarik nih. Kenapa ya? Justru pas butuh banget berubah, transformasinya malah jadi makin susah. Nanti kita singgung juga metafora platform yang terbakar. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah bareng. Oke, buku ini langsung buka pakai contoh yang lumayan bikin deg-degan. Nokia. Ingat kan, sekitar tahun 2010-2011, pas Stephen Elop masuk jadi CEO. Waktu itu kan Nokia kelihatannya masih gede banget ya. Masih dominan ya. Tapi penulis menggambarkannya kayak lagi di atas platform yang terbakar. Maksudnya apa nih kalau buat pilihan strategis mereka? Jadi sempit banget dong ya pilihannya. Tepat sekali. Metafora platform terbakar itu ya gitu. Gambarin situasi di mana pilihannya udah kritis banget. Mau lompat ke kondisi nggak pasti, harap-harap cemas bisa selamat, atau ya diem aja di situ tapi pasti ikut kebakar. Nggak enak banget kan posisinya? Jelas nggak enak. Nah, inti argumen bab ini yaitu perlunya keberanian buat memilih bertindak jauh sebelum apinya mulai gede. Idealnya sih pas baru kelihatan percikannya, atau bahkan lebih awal lagi, pas kita lihat ada kondisi yang memungkinkan percikan itu muncul dan bisa bahaya nanti di masa depan. Oke. Jadi kalau kita lihat kasus Nokia nih, kapan dong seharusnya momen krusial buat mereka bertindak? Buku ini nunjuknya ke belakang loh, lumayan jauh, tahun 2005. Wah, jauh ya. Ada apa tuh 2005? Munculnya Motorola Rocker. Ponsel itu tuh yang kerja sama Motorola sama Apple. Agak aneh ya dulu, cuma bisa simpen 100 lagu. Oh iya ingat. Gagal kan itu di pasaran? Gagal. Kelihatannya sepele banget waktu itu. Tapi buku ini bilang itu salah satu sinyal awal yang mungkin dilewatkan Nokia. Kenapa ya sinyal-sinyal kayak gini? Yang kalau dilihat sekarang jelas banget, tapi pas kejadian kok sering diabaikan? Nah ini dia nih tantangan terbesarnya. Data. Selalu soal data. Di tahap awal disrupsi itu muncul, data yang nunjukin ada ancaman itu hampir selalu, ambigu. Nggak lengkap, atau malah kelihatannya aneh, bertentangan sama data bisnis inti yang lagi bagus-bagusnya. Justru itu ya, bisnis inti lagi bagus, ngapain pusingin yang aneh-aneh gitu kan? Bahas di bab ini. Keberanian buat ambil keputusan strategis, dasarnya apa? Penilaian, lihat pola-pola baru, bahkan intuisi. Meskipun data kuantitatifnya belum 100% meyakinkan, atau malah belum ada sama sekali. Wah, jadi bukan cuma analisis angka ya? Betul. Bertindak atas insight, bukan cuma hindsight. Perlu nyali. Menarik banget. Nyali ya kuncinya ya? Oke deh, mari kita lihat contoh perusahaan lain yang, kata buku ini, berhasil nunjukin keberanian macam itu. Kita mulai dari yang pasti udah pada kenal semua, Netflix. Netflix. Contoh klasik ya. Ya, Reed Hastings, pendirinya itu, katanya udah kepikiran streaming dari awal banget loh. Makanya namanya Netflix kan, bukan DVDs by mail atau semacamnya. Bener juga ya namanya. Meskipun awalnya kan internet lemot ya, jadi bisnis utamanya ya kirim-kirim DVD lewat pos itu. Tapi mereka nggak nunggu. Begitu kondisi memungkinkan, tahun 2007 itu, mereka mulai tuh nawarin streaming, gratis, sebagai bonus buat pelanggan DVD. Oh, awalnya bonus ya. Iya, baru di 2009 mereka bikin paket khusus streaming. Nah, yang perlu dicatat banget nih, pas mereka mulai serius sama streaming ini, bisnis sewa DVD mereka tuh lagi jaya-jayanya loh. Tumbuh pesat, untungnya gede banget. Nah ini dia. Ini contoh keberanian yang sering disebut. Berani makan bisnis sendiri, atau setidaknya mengubah model bisnis pas lagi di puncak. Benar. Banyak yang mikir, ngapain sih benerin sesuatu yang nggak rusak? Kayak gitu kan biasanya. Justru itu, langkah itu krusial banget. Karena mulai lebih awal, mereka jadi bisa belajar lebih cepat soal streaming. Bisa duluan dibanding pesaing kayak Blockbuster, yang kita tahulah nasibnya gimana. Ya, tumbang ya.
Dan yang penting banget juga, ini buka jalan buat ekspansi internasional. Jauh lebih gampang dan murah. Coba deh bandingin, biaya bangun gudang, distribusi DVD fisik ke puluhan negara, sama tinggal klik tombol buat rilis streaming di negara baru. Beda banget kan? Beda jauh. Skalabilitasnya beda ya. Fundamental bedanya. Tapi ya nggak mulus-mulus aja kan perjalanannya. Buku ini juga nyebut insiden Quickster tahun 2011 itu. Oh iya, yang gagal itu ya? Gagal total. Mau misahin bisnis DVD sama streaming, malah bikin pelanggan marah. Hastings sendiri ngaku katanya sempat tergelincir ke arogansi. Sempat blunder. Tapi poin pentingnya, keyakinan mereka sama masa depan streaming itu kuat. Jadi ya udah, meski salah langkah, mereka tetap maju ke arah sana. Tetap fokus ke visi jangka panjangnya. Oke, dari Netflix yang lahir digital, kita geser nih ke pemain media yang lebih tua, lebih mapan. Mundur dikit ke 2006, kita lihat Turner Entertainment Networks atau TEN. Bagian dari kerajaan media Ted Turner, tapi waktu itu udah punya Time Warner. Ah iya, TNT, TBS, Cartoon Network itu ya? Betul, kanal-kanal kabel yang populer banget. Model bisnisnya waktu itu kelihatannya kuat banget jadi perantara antara studio yang punya konten, seringnya konten lama kayak Law and Order atau Friends, sama perusahaan kabel satelit, MSO itu. Ditambah duit iklan yang gede. Model bisnis TV kabel klasik ya? Dan lagi untung besar waktu itu. Banget. TEN itu sukses dan profitable banget saat itu. Nah, justru itu menariknya. Pas lagi jaya-jayanya gitu, pimpinan TEN termasuk Mark Lazarus waktu itu udah mulai lihat tanda-tanda peringatan dini. Mereka nggak nutup mata. Mereka lihat tren kayak DVR yang bikin orang bisa skip iklan. Wah, ini ancaman langsung kan ke model pendapatan. Iyalah, iklan di skip. Terus potensi distribusi konten digital di luar paket kabel. Perubahan perilaku penonton juga yang mulai pindah-pindah platform. Dan tentu aja ancaman pesaing baru yang mungkin modelnya beda. Mereka juga belajar dari industri lain kayak koran yang mulai goyang. Wah, mereka peka ya. Padahal lagi enak-enaknya posisinya. Itu dia. Belajar dari Night Reader yang dijual tapi sepi peminat itu jadi kayak alarm buat mereka. Dan respon mereka nggak kaleng-kaleng nih. Buku ini nyatet gimana TN langsung agresif bikin 5 arah strategis buat hadapin potensi disrupsi ini. Padahal bisnis inti masih kuat banget loh. Apa aja tuh 5 arahnya? Pertama, mereka mulai investasi gede-gedean di konten orisinal. Ini langkah besar nih. Contohnya, deal sama Tyler Perry, terus narik Conan O'Brien dari TV jaringan. Oh ya, itu gebrakan besar ya. Biar nggak tergantung sama konten orang lain terus. Betul. Jadi punya aset sendiri. Kedua, mereka perkuat posisi tawar sama MSO, perusahaan kabel tadi. Caranya, ambil hak siar olahraga premium yang susah ditiru. NBA, MLB, basket NCAA. Biar kanal mereka tetap wajib ada di paket TV. Pinter. Jadi punya moat atau keunggulan kompetitif ya? Ketiga, mereka mulai bikin strategi digital yang beda. Bukan cuma naruh acara TV di web, tapi beneran ngelola properti digital penting, kayak punya NBA sama PGA Tour. Jadi nggak cuma replikasi TV linier ya? Ngerti kalau dunia digital itu beda. Keempat, mereka inovasi di model iklan. Nyoba hal baru kayak TV in konteks, konten sponsor, produk placement yang lebih nyatu. Ngantisipasi iklan 30 detik yang mulai nggak efektif. Eksperimen terus ya. Kelima, mereka bahkan jajaki inovasi di model bisnis inti. Kayak bikin event offline buat merek TCM, Turner Classic Movies itu, atau mikirin potensi bikin toko fisik. Wah, sampai ke sana ya mikirnya. Hasilnya, gimana? Buku ini bilang, tahun 2011, beberapa tahun setelah inisiatif ini jalan, TNT itu udah beda banget. Udah bertransformasi berarti. Banget. Bukan lagi cuma penyalur tayangan ulang. Udah jadi pemain kuat dengan program orisinal yang bagus, punya olahraga premium, kehadiran digitalnya solid. Jadi keberanian mereka lihat sinyal awal, meski ambigu, itu benar-benar ngebantu mereka ya? Jelas banget, bikin mereka lebih siap hadapin perubahan lanskap media yang gila-gilaan. Contoh kuat nih, transformasi proaktif. Nah, sekarang contoh ketiga. Beda industri lagi, asuransi kesehatan. Kita lihat Aetna, sekitar tahun 2011 juga. Asuransi kesehatan ya? Industri yang kelihatannya stabil banget kan waktu itu? Betul. Kalau pakai kacamata tradisional kayak Porter's Five Forces gitu, wah industri asuransi kesehatan AS itu kuat banget, untung terus. Biaya kesehatan kan naik terus.
CEO-nya waktu itu Mark Bertolini. Tapi pasti ada sesuatu di baliknya ya. Nah, itu dia. Di balik kelihatannya kuat itu, Aetna ngelihat ada awan gelap nih. Mereka udah antisipasi potensi perubahan regulasi gede. Affordable Care Act atau ACA kan. Akhirnya kejadian tuh. Terus peran perusahaan ngasih asuransi ke karyawan juga mulai geser. Cenderung ngurangin atau ngasih pilihan ya ke karyawan. Iya. Terus teknologi juga dorong konsumen jadi lebih aktif ngurus kesehatannya sendiri. Istilahnya konsumerisme kesehatan. Jadi pasien lebih proaktif cari info sendiri gitu ya. Dan ada tekanan makin gede buat pindah dari model fee for service, bayar per tindakan medis, ke fee for value, bayar berdasarkan hasil kesehatannya. Wah, ini perubahan fundamental banget buat model bisnis asuransi dan rumah sakit. Banget. Dan Aetna nggak diam aja nunggu badai datang. Mereka respons dengan langkah strategis yang berani banget. Buku ini nyebutnya Dual Transformation Internal Aetna. Dual transformation ya, gimana tuh maksudnya? Ada transformasi A, perbaiki dan ubah bisnis inti. Ini termasuk geser fokus. Dari jualan polis B2B antar perusahaan, jadi lebih ke konsumen langsung. Jadi B2C gitu ya? Iya, salah satu caranya, bikin marketplace, platform digital buat individu milih dan beli asuransi. Terus, mereka juga aktif bantu rumah sakit, dokter, buat transisi ke model fee for value yang ribet itu. Wah, mereka malah bantu provider ya? Lalu ada transformasi B, nyiptain mesin pertumbuhan baru sekali. Aetna punya ambisi jadi semacam Intel Insight-nya ekosistem kesehatan. Intel Insight, maksudnya? Lewat unit bisnis namanya Healthagen. Idenya nawarin solusi IT, analitik data, layanan pendukung lain ke dokter dan rumah sakit. Buat bantu mereka ningkatin kualitas layanan dan efisiensi, terutama di model fee for value itu ya? Tepat. Ada kutipan menarik dari Bertolini, dia bilang, langkah ini ujung-ujungnya bisa menghancurkan industri asuransi seperti yang kita kenal. Gila kan? Wow, berani banget ngomong gitu. Mendisrupsi diri sendiri berarti ya? Itu dia. Secara lebih spesifik, Aetna pasang 5 tujuan transformasi ambisius. Pertama, dari cuma kelola resiko duit, jadi beneran kelola kesehatan anggota. Kedua, dorong retailisasi layanan kesehatan. Ketiga, bikin layanan lebih terjangkau, tapi kualitas naik. Keempat, bantu pemerintah perusahaan ngerawat populasi lebih baik. Kelima, yaitu tadi, percepat adopsi fee for value. Lengkap banget ya tujuannya. Mengutip Bertolini lagi nih, dia bilang pilihannya waktu itu cuma 2. Meringkuk ketakutan kayak industri baja, atau secara sistematis lihat lagi seluruh rantai nilai Anda dan cari cara buat ciptain ulang. Dalam banget. Keberanian Aetna buat mulai transformasi ini lebih awal pas tekanan dari luar belum puncak-puncaknya, itu ngasih mereka waktu dan ruang. Berharga banget itu. Buat apa? Buat eksperimen, belajar, bangun kemampuan baru. Jadi mereka bisa duluan sebelum perubahan fundamental bener-bener ngehantam industri kesehatan AS. Ketiga contoh ini, Netflix, Ten, Aetna, benar-benar nunjukin ya pentingnya berani bertindak proaktif. Tapi ini bawa kita ke pertanyaan penting banget nih buat Anda yang dengerin. Gimana caranya kita bisa ngenalin tanda-tanda peringatan dini ini lebih awal, sebelum situasinya jadi platform terbakar kayak Nokia tadi? Nah, buku ini ternyata ngasih panduan praktis loh. Iya, karena sinyalnya ini sering ngumpet. Nggak kelihatan di laporan keuangan kuartalan atau data-data biasa. Gimana tuh panduannya? Jadi, dual transformation ini menguraikan apa yang mereka sebut 7 tanda peringatan dini. Dikelompokkan jadi 3 tahap munculnya. Keadaan, circumstances, catalyst, sama dampak, impact. Kalau kita paham ini, bisa bantu ngebuka mata kita. Oke, 3 tahap ya. Kita mulai dari tahap pertama. Tahap 1, keadaan, circumstances. Tanda pertama adalah penurunan loyalitas pelanggan akibat overshooting. Ini kejadian pas produk atau layanan kita jadi terlalu canggih. Kebanyakan fitur atau kinerjanya lebih dari yang sebenarnya dibutuhin sama mayoritas pelanggan. Contohnya apa tuh? Contoh klasiknya itu remote TV. Tombolnya puluhan, bikin bingung kan? Padahal yang dipakai cuma beberapa. Bener juga. Sering banget tuh. Akibatnya apa? Pelanggan jadi kurang loyal, karena mereka nggak terlalu nilai fitur tambahan itu. Jadi lebih gampang tergoda sama solusi lain yang mungkin lebih simpel, lebih murah, cukup baik aja dari pemain baru. Jadi pas kita terlalu fokus ke fitur canggih buat segelintir orang, malah buka pintu buat pesaing yang lebih simpel ya. Nggak kepikiran loh. Tanda kedua di tahap ini, lonjakan investasi modal ventura di sektor atau industri Anda.
Ini mungkin nggak langsung kerasa dampaknya ke bisnis kita. Tapi ini sinyal kuat loh. Artinya, investor luar yang pinter-pinter itu lihat ada potensi gede di model bisnis baru atau teknologi disruptif di area kita. Mereka berani taruhan gede. Ini nunjukin keyakinan dari luar bahwa bakal ada perubahan. Oke, itu tahap keadaan. Sekarang tahap kedua. Tahap 2, katalis. Katalis, ini pemicu yang bisa bikin perubahan makin cepat. Tanda ketiga, perubahan kebijakan atau regulasi. Kayak kasus Atna tadi sama ACA. Tindakan pemerintah itu bisa drastis ngubah aturan main. Bisa buka pintu buat pemain baru atau maksa pemain lama adaptasi cepat-cepat. Regulasi emang kuat ya dampaknya? Tanda keempat, munculnya pesaing baru, terutama di segmen bawah atau pinggiran pasar. Disrupsi itu seringnya nggak datang dari pesaing utama kita loh, tapi dari pemain baru yang nawarin solusi yang awalnya kelihatan jelek, atau cuma ngelayanin pasar yang kita anggap nggak menarik. Contohnya? Ingat iPhone generasi pertama, kualitas teleponnya biasa aja kan? Atau video awal Netflix sama YouTube, kualitasnya nggak sebagus TV, tapi mereka dapat tempat di pasar kecil dulu, terus mereka perbaiki diri pelan-pelan, ujung-ujungnya nantang pemain utama. Jadi, jangan pernah remehin pemain kecil yang main di pasar yang kita cuekin ya. Pelajaran penting nih. Betul banget. Tanda kelima, pergeseran kebiasaan dan preferensi pelanggan yang sifatnya fundamental jangka panjang. Contohnya tren konsumerisasi TI. Karyawan bawa laptop, HP sendiri ke kantor, terus maunya sistem kerja segampang pakai aplikasi biasa. Oh iya, itu kerasa banget sekarang. Atau kebiasaan orang cari info kesehatan, diagnosis sendiri di internet sebelum ke dokter. Perubahan perilaku kayak gini bisa ngubah dasar persaingan di industri kita. Buku ini nyaranin buat perhatiin perilaku yang mungkin kelihatan aneh atau unik di kalangan pinggiran. Misalnya, remaja atau pengguna awal teknologi. Siapa tahu itu jadi tren utama beberapa tahun lagi. Perilaku aneh di pinggiran ya. Menarik. Oke, tahap terakhir. Tahap 3, dampak, impact. Nah, di sini efek disruption-nya mulai lebih kelihatan. Tanda keenam, pesaing yang layak mulai menyempurnakan model bisnis disruptif. Teknologi baru mungkin bisa ditiru, bisa dibeli, tapi model bisnis yang benar-benar disruptif, itu yang susah banget dilawan. Contoh model bisnis disruptif. Seringkali nabrak logika bisnis dan struktur biaya pemain lama, makanya susah ditandingi. Jadi kuncinya di model bisnis ya, bukan cuma teknologi. Persis. Dan tanda ketujuh, ini yang disebut paling bahaya karena nipu banget. Pertumbuhan pendapatan mulai melambat, tapi margin keuntungan justru meningkat. Loh, kok bisa bahaya? Bukannya bagus kalau margin naik? Nah, ini jebakannya. Kelihatannya bagus di laporan keuangan, tapi serunya ini terjadi karena pemain lama fokus ke pelanggan kelas atas yang paling untung. Terus mereka potong biaya abis-abisan, termasuk biaya inovasi. Marginnya naik deh. Kelihatan efisien ya? Tapi di saat yang sama, mereka mungkin lagi kehilangan pasar di segmen bawah yang volumenya lebih gede. Tempat di mana disrupsi lagi tumbuh subur. Jadi, kinerja finansial jangka pendek yang bagus itu bisa nutupin fakta kalau posisi pasar mereka sebenarnya lagi kegerus. Wow, itu paradoks yang benar-benar bahaya ya. Nggak nyangka, jadi jelas banget nih, ngenalin tanda-tanda ini butuh kepekaan lebih. Nggak cukup lihat angka kuartalan doang. Betul, dampaknya nggak langsung kelihatan di sana soalnya. Terus gimana dong caranya biar lebih peka? Buku ini kasih tips nggak? Ada. Karena emang nggak gampang, buku ini ngasih beberapa tips praktis buat bantu kita, para pemimpin, buat mempertajam kemampuan melihat ke depan. Menangkap sinyal-sinyal halus ini. Oke, apa aja tuh tipsnya? Pertama, pergi ke pinggiran, periphery. Ini bisa beneran pergi atau secara kiasan. Intinya, keluar dari gelembung kantor pusat dan pasar utama kita. Coba jelajahi tepi industri. Bisa jadi kelompok pelanggan ekstrim yang kebutuhannya aneh. Atau non-konsumen, orang yang sekarang nggak pakai produk layanan kita. Bisa juga pasar geografis yang kurang berkembang tapi potensial. Atau pusat inovasi global kayak Silicon Valley, Shenzhen, Berlin. Ada kutipan keren dari William Gibson, penulis fiksi ilmiah. Masa depan itu sudah tiba, cuma belum terdistribusi secara merata. Nah, seringnya masa depan itu udah kelihatan duluan di pinggiran ini. Keluar dari zona nyaman kita ya intinya. Masuk akal sih. Kedua, perhatikan pertumbuhan cepat sekecil apapun skalanya. Apapun yang tumbuhnya eksponensial, cepat banget, meskipun awalnya kelihatan kecil banget, itu patut diperhatikan serius. Jangan dicuekin cuma karena ukurannya sekarang nggak ada apa-apanya dibanding bisnis inti kita. Pertumbuhan eksponensial itu dahsyat loh kekuatannya kalau dikasih waktu.
Kayak bola salju ya, awalnya kecil, lama-lama gede. Betul. Ketiga, berpikir tentang masa depan bukan hanya sekarang. Pakai pendekatan future back thinking. Sisihkan waktu khusus buat bayangin kira-kira 5 atau 10 tahun lagi industri dan pasar kita bakal kayak gimana. Tergantung industrinya ya. Terus, tarik mundur dari bayangan masa depan itu, lihat implikasinya buat bisnis kita sekarang. Pendekatan future back ini bantu kita dapat perspektif yang lebih objektif. Kayak yang Ten lakuin pas bayangin lanskap media masa depan. Oh, jadi nggak cuma mikir dari sekarang ke depan, tapi juga dari masa depan ditarik ke sekarang ya? Beda nih cara mikirnya. Keempat, libatkan pihak luar. Ini penting banget, karena susah banget lihat penyakit atau bias di organisasi sendiri. Bener juga, suka nggak sadar ya kita? Buku ini ngutip contoh menarik dari studi kasus di Harvard. Eksekutif Kodak itu jelas banget lihat masalah disrupsi digital yang dihadapi Inter, tapi mereka susah banget lihat masalah serupa yang ngancem bisnis film mereka sendiri. Wah, ironis ya. Makanya, perspektif seger dari luar itu berharga banget. Bisa dari konsultan, anggota dewan independen, mitra, atau bahkan pelanggan yang kritis. Mereka bisa nantang asumsi-asumsi internal kita. Kelima, dan ini penting banget, perkirakan biaya jika tidak bertindak, cost of inaction. Seringkali kan kalau diskusi strategi kita fokus banget ngitung resiko dan biaya kalau kita ambil tindakan baru, kalau kita transformasi. Iya, analisis risiko mulu. Nah, jangan lupa juga hitung dan diskusikan secara eksplisit. Apa potensi biaya dan risiko yang jauh lebih besar kalau kita milih buat nggak bertindak? Atau nunda kelamaan? Padahal tanda-tanda peringatan dini udah muncul, perubahan fundamental lagi terjadi di sekitar kita. Biaya nggak ngapa-ngapain itu bisa jadi mahal banget. Benar banget. Biaya tidak bertindak itu sering dilupakan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan kita soal bab 5 dual transformation ini, pesan utamanya jelas banget ya. Kepemimpinan sejati di era disrupsi ini butuh keberanian, the courage to choose. Keberanian buat mulai transformasi sebelum platformnya benar-benar kebakar. Bukan nunggu data sempurna dan nggak bisa dibantah lagi. Karena kalau udah gitu, ya kemungkinan besar udah telat. Jadi lebih ke kemampuan ngenalin pola ya, menafsirkan sinyal-sinyal peringatan dini yang seringnya halus itu. Terus berani bertindak berdasarkan penilaian strategis dan keyakinan sama masa depan. Dan yang paling susah, tantangan terbesarnya, berani bertindak justru pas datanya belum sepenuhnya dukung. Bahkan pas bisnis inti kelihatannya masih sehat banget. Nah, itu dia. Seringkali kan itu berlawanan sama intuisi manajemen tradisional ya. Betul, nah ini refleksi yang bagus nih buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirin di konteks Anda sendiri. Di industri Anda, di organisasi Anda, ada nggak sih tanda-tanda peringatan dini, sekecil apapun, yang mulai kelihatan di sekitar Anda? Ada overshooting nggak? Ada perubahan kebijakan yang membayangi? Gimana perilaku pelanggan? Atau munculnya pesaing aneh di pinggiran? Dan yang paling penting, coba renungkan, apa potensi biaya kalau Anda milih nunggu, nggak bertindak, atau nunda keputusan sampai semuanya jelas banget dan nggak bisa dibantah lagi? Pertanyaan yang dalam ya. Dan sebagai pemikiran penutup dari Kani nih, ternyata ngelihat tanda-tanda awal ini bukan cuma soal analisis data canggih doang ya, tapi juga soal ngembangin kepekaan. Kayak punya radar gitu. Radar buat nangkep pergeseran halus di pasar, di teknologi, di perilaku manusia. Dan yang paling penting, punya keberanian buat bayangin masa depan yang beda. Dan bertindak buat nyiptain masa depan itu. Bahkan, dan terutama, pas masa kini rasanya nyaman banget dan menguntungin. Di situ justru tantangan keberaniannya. Pertanyaannya sekarang buat Anda, apakah Anda dan organisasi Anda cukup berani buat melihat dan bertindak? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.